Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok kurang semangat nih? Yuk, lebih besar lagi ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi kesempatan kali ini izinkan kakak kenalin diri dulu ya. Nama kakak tuh Maulana Muhammad, bisa dipanggil Kak Maulana. Siapa nama kakak tadi? Kak Maulana. Oke. Jadi pertamanya kita kenalan dulu karena kakak baru ngajar di sini. Coba dari yang ini dulu. Siapa namanya? Abid. Oke. Sebelahnya? Aska. Siapa namanya? Gilang. Yang itu? Firza. Sebelahnya Firza siapa namanya? Siapa? Frans. Kalau yang ini siapa namanya? Siapa? Atia. Anin. Kalau yang baju yang coba biru? Oh, ini Anin, ini Alfia. Oh, kalau yang ini Safia. Kalau yang ini Aksin. Siapa namanya? Naura. Yang ini Kalista. Ya, jadi selamat kenal tadi ya. Hari ini kakak ngajarnya tentang sholat. Nah, tadi kan kalian kan udah diajarin tuh oleh Mbak Amalia ya, oleh Ustazah Amalia tentang wudhu. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat tentang wudhu tadi? Ada yang tahu? Rukunnya? Ada yang masih ingat? Ada 6. Oke, apa aja? Membaca niat. Yang kedua? Membasuh muka. Yang ketiga? Tangan sampai ke siku. Yang keempatnya? Kepala. Yang kelimanya? Kaki. Terakhir? Tertib. Yang terakhir apa? Tertib. Oke, nah jadi fungsi wudhu itu ialah salah satunya untuk sholat. Nah, jadi syarat sahnya sholat itu ialah kita tuh harus terbebas dari najis dan hadas. Nah, untuk membersihkan hadas tadi, maka kita harus berwudu. Oke. Nah, setelah syarat itu tadi, maka syarat sah sholat yang kedua itu ialah menutup aurat. Menutup aurat. Nah, apa? Nah, menutup aurat itu ada yang tahu nggak nih? Aurat itu apa? Aurat itu kalau untuk wanita dari rambut. Nah, yang bukan aurat bagi wanita itu ialah dari cuma muka dan telapak tangan. Iya, yang bukan aurat itu muka dan telapak tangan. Makanya kalau yang cewek biasanya kalau dia sholat menggunakan mukena. Nah, setelah menutup aurat, maka syarat sah yang tiga itu ialah masuknya waktu sholat. Jadi kita tuh nggak boleh kalau sholat belum masuk waktunya. Contohnya nih, belum azan zuhur, kita udah sholat zuhur. Nah, itu maka nggak boleh. Terus yang keempat itu haruslah kita menghadap kiblat. Jadi kalau nggak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Oke?
Jadi 4 ini tadi itu adalah syarat sahnya sholat. Syarat apa? Sahnya sholat. Nah, syarat sah sholat ini apabila 4 ini tadi tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak Sah. tidak sah. Nah, adapun syarat wajib sholat itu, jadi seseorang itu akan dikatakan atau harus wajib untuk sholat. Yang pertama itu dia harus beragama Islam. Ini Islam semua kan? Islam semua. Nah, yang kedua tuh berakal sehat, maksudnya nggak gila. Nah, berakal sehat itu maksudnya apa tadi? Nggak gila. Ini semuanya nggak gila ya? Nah, atau ada yang gila di sini? Ada ya? Oke. Yang ketiga itu ialah syarat wajibnya sholat itu ialah baligh. Nah, untuk wanita, baligh itu ialah tanda-tandanya ialah tadi haid. Nah, di sini ada yang udah haid belum? Belum. Berarti masih kecil, belum balik. Jadi belum wajib sholatnya. Tapi kalau kalian sholat, maka pahalanya untuk kalian sama orang tua kalian. Jadi makanya kalian yang masih kecil tetap harus kalau bisa sholatnya ya. Oke, tetap harus biar dapat pahala ke orang tua. Ya. Sayang nggak dengan orang tuanya? Sayang kan dengan orang tuanya. Oke. Kalau sayang dengan orang tuanya, maka kita harus sholat. Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas tuh syarat wajibnya sholat. Tadi ada 3. Apa aja tadi? Yang pertama beragama Islam. Yang kedua tidak gila. Yang ketiganya balik. Nah, ada pengkali sholat. Syarat sahnya tadi ada yang masih ingat? Suci dari hadas dan najis. Yang keduanya harus menghadap kiblat. Yang ketiganya sudah masuknya waktu sholat. Yang keempatnya ada yang tahu nggak? Yang keempatnya itu ialah apa yang harus ditutupi? Aurat. Oke. Nah, setelah itu kita bahas tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Kalau nggak dilakuin, maka sholatnya batal atau tidak sah. Oke. Nah, jadi ada 17 semuanya rukun sholat itu. Nah, terus 17 itu di antara itu yang pertama adalah ini apa ini? Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Yang keempatnya apa? Membaca Fatihah. Terus yang kelima ruku. Yang keenam tumaknina. Nah, ada yang tahu kan apa tumaknina? Tidak tergesa-gesa. Nah, ada. Tapi kurang tepat. Ada yang bisa yang tahu lagi? Jadi tumaknina itu adalah jeda sebentar. Nah, contohnya, misalkan kita ini di sini kan ruku nih kan. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita lihat kan Allahu Akbar. Nah, ruku nih kan. Maka jangan langsung ngebut. Sami Allahu liman hamidah. Jadi harus ditunggu terlebih dahulu. Jadi misalkan Allahu Akbar, kita ruku nih. Ketika sudah ruku, maka kita harus nunggu terlebih dahulu. Nah, lamanya itu ialah dengan mengucapkan subhanallah. Jadi harus misalkan nih kita ruku ya Allahu Akbar. Nah, maka lamanya ruku ini tadi harus subhanallah. Nah, kalau sudah lama sepanjang subhanallah, maka baru kita beriqdam. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau tidak tumaknina tadi, misalkan ada nih orang yang sholatnya ngebut benar gitu kan. Jadi habis dari dia membaca Al-Fatihah, Allahu Akbar langsung kan. Nah, jadi maka nggak boleh kayak gitu. Nggak sah karena dia nggak tumaknina. Oke. Yang ketujuh apa? Nah, yang ketujuh itu ialah bangun dari ruku. Nah, itu namanya
hamidah. Ya ada yang mengucapkan sami Allah liman hamidah. Yang kedelapan harus apa lagi? Tumanina lagi. Apa tadi tumanina? Jeda sebentar. Yang mana durasinya tadi? Berapa lama? Sepanjang subhanallah. Terus yang ke-9 apa? Sujud. Yang ke-10-nya tumanina lagi. Jadi tumanina ini sangat penting. Nah, terus yang ke-11-nya duduk di antara dua sujud. 12-nya tumanina lagi. Ya, jadi tumanina ini sangat penting tadi. Jadi jangan terburu-buru dalam sholatnya. Ada ya di sini yang terburu-buru dalam sholatnya? Nggak ada. Ayo, siapa? Kamu? Oke, yang ke-13-nya adalah tahiyat akhir. Yang ke-14-nya duduk tahiyat akhir. Nah, jadi yang ke-13 itu maksudnya tahiyat akhir ini ialah membaca tahiyat akhir. Sedangkan yang ke-14-nya itu adalah duduknya. Nah, ke-15-nya itu membaca salawat salam. Terus yang ke-16-nya itu mengucapkan assalamualaikum. Dan yang ke-17-nya adalah tertib. Ada yang tahu nggak maksudnya tertib apa? Tertib itu apa? Harus teliti. Maksudnya tertib itu harus berurutan. Jadi bisa. Nah, itu benar. Nggak boleh acak-acak. Jadi kalau misalkan dari ruku, setelah ruku ialah tumanina tadi, maka harus bangun dari ruku, namanya i'tidal. Nggak boleh langsung sujud. Nah, itu yang dinamakan tertib. Kayaknya kurang semangat nih. Nah, coba kalau kakak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Paham? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Wah, kurang kuat nih. Yuk, kuatin lagi yuk. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Oke. Coba kalau kakak bilang apa kabar hari ini? Maka kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba kakak ini lagi bilang lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Kurang kuat nih, coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Wahid, Ibnin, Balasa. Sholat 7 balas semuanya. Yang pertama niat, tidak hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya.
belajar tentang sholat. Ialah sholat, syarat sah sholat, syarat wajib sholat, sama rukun sholat. Oke, mungkin setelah ini kita tadi juga sudah belajar pentingnya untuk sholat, kan? Jadi sholat itu tuh adalah ibadah yang paling penting yang harus dilakukan. Oke? Terakhir sebelum penutupan mungkin kakak punya kuis. Dan insya Allah berhadiah. Kakak cari satu orang dari yang Bintun atau yang suara dari Waladun. Siapa? Dari yang mana dulu nih? Mau dari Bintun dulu atau Waladun dulu? Dari Bintun dulu atau Waladun dulu? Coba yang paling semangatnya kakak tes dulu. Semangat pagi. Oke, coba sekali lagi. Semangat pagi. Oke, jadi mungkin karena yang paling teriaknya besar dari Waladun, kita kasih soalnya untuk Waladun dulu ya. Oke, untuk Waladun, coba sebutkan syarat sahnya sholat. Ada 4 tadi. 1. Oke. Menutup aurat. Oke, 1 menutup aurat. 2. 2. Menghadapkan bukan suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Yang ketiga. 3. Menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat. Yang keempat. Tertib. Tertib adalah rukunnya. Ya, yang keempat apa? Yang pertama tadi adalah Suci. Yang pertama tadi suci dari najis dan hadas. Yang keduanya Menutup aurat. menutup aurat itu. Yang ketiga. Yang kedua bukan juga. Yang ketiga, yang kedua itu menutup aurat. Yang ketiga tadi menghadap kiblat. Itu ada yang kebalik tuh. Yang ketiganya bukan menghadap kiblat. Sebelum kita melakukan sholat itu kita harus tahu dulu apa. Menandakan waktu sholat. Oke, apa tandanya? Azan. Oke, azan. Yang ketiga azan. Nah, baru yang terakhir tadi apa? Menghadap kiblat. Oke. Tadi siapa namanya? Oke. Sekarang dari Bintun. Pertanyaannya kalau yang tadi syarat sah, maka yang Bintun syarat wajibnya. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tadi. Ada 3. Siapa yang berani? Angkat tangan. Pojok. Kita tuh lahirnya agama apa? Oke, Islam, balik, satu lagi. Islam, balik. Tidak gila. Kalau tidak gila tuh disebut apa? Orang yang orang yang Oke, orang yang berakal. Jadi ada 3 tadi. Siapa yang mau nyebutin tadi? Kalista. Apa? Ulangi lagi. Balik. Tidak gila. Satunya kita lihat tadi. Oke. Hadiahnya ya.
Coba yang jawab tadi. Nah, berdiri. Ya, ini jadi kayak ya, satu ya. Coba yang jawab tadi, Kalista, berdiri. Ini pakai. Sama. Yang lainnya mau juga nggak ada? Mau juga? Mungkin satu-satu ya. Wah, hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik. Mau nggak? Hadiah terbaik ini. Kasih temen. Lagi ya, Dek. Ya. Lagi itu kasih. Oke, jadi tadi udah dijawab pertanyaannya kan? Nah, kita ulangi mungkin. Yang pertama itu syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Sedangkan syarat sahnya sholat itu ada 4. Yang pertama tadi suci dan hadas. Yang keduanya menutup aurat. Ketiganya masuknya oke, masuknya waktu sholat. Yang keempat menghadap kiblat. Oke, itu saja yang harus disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita doa terlebih dahulu ya. Ini ya, kumpul ya. Yang itu ya. Kumpul dulu ya. Doa dulu. Coba, nah kamu yang pimpin. Ini kita di. Nah, apa enggak? Coba. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan.